Bagaimana makmum dengan imam yang sholatnya tidak 5 waktu, hanya 3 waktu? Untuk asar dan zuhur tidak pernah dilakukan, imamnya yang bilang sendiri. Apakah makmum sah sholatnya? Kalau makmum itu dengan orang Islam yang sholat 5 waktu, jangan bolong-bolong. Jangan bermakmum dengan orang Islam yang sholatnya bolong-bolong. Tadi sudah ngaku sendiri, aku nek sholat mung loro. Aku nek sholat wajib sedina kuwi mung telu. Lah kok mung telu? Padahal kewajiban seorang muslim itu menunaikan sholat wajib 5 waktu. Lah kok kowe mung telu? Wah, lah sing loro males kok. Wis telu wae cukup. Kira-kira sholatnya diterima oleh Allah apa tidak? Orang yang sholat sehari hanya 2 kali, misalkan subuh dengan isya atau 3 kali, atau hanya 4 kali, 4 waktu, tidak diterima. Karena kewajiban seorang muslim itu sudah menjadi konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Begitu menyatakan diri sebagai seorang muslim, maka udkhulu fis silmi kafah, masuk dalam aturan Islam yang disebut asilmu itu secara totalitas. Agamanya disebut Islam, aturannya disebut asilmu, hasilnya yaitu assalam. 3 hal yang tidak saling terpisahkan. Inna dina indallahil Islam, agamanya disebut al-Islam. Kemudian al-Islam punya aturan, aturannya disebut asilmu. Aturan dalam Islam, salah satu yang menjadi aturan Islam adalah sholat. Sholat itu puncak zikrullah seorang hamba. Tidak ada yang lebih baik zikrullah selain ketika kita sholat. Sehingga sholat itu puncak zikrullah. Maka sholat itu la kabiratun illa alal khashiin, berat kecuali bagi hamba Allah yang hatinya khusyuk. Khusyuk dalam tata cara pelaksanaannya, khusyuk dalam waktu-waktunya, khusyuk dalam menjaga fungsi sholatnya. Kalau hati seorang hamba tidak khusyuk, maka berat. Dari waktunya saja sudah bolong-bolong. Kalau waktunya saja sudah bolong-bolong, jangan harapkan fungsi sholat yang tanha anil fahsya wal mungkar berfungsi. Bolong-bolong sholat itu perbuatan mungkar. Bagaimana mungkin bolong-bolong sholat, kemudian sholatnya menjadi berfungsi, bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan mungkar. Selain itu, Nabi kita juga bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholah, faman tarakaha faqad kafar. Yang pertama tadi, yang membedakan keislaman seseorang dengan kemusyrikannya, dengan kekafirannya dalam hal sholat. Maka yang kedua, hadis kedua tadi, perjanjian antara kita yaitu orang-orang Islam dengan mereka orang di luar Islam adalah dalam hal sholat. Orang Islam punya kewajiban sholat 5 waktu, bukan hanya 2 waktu, 3 waktu atau 4 waktu, namun harus lengkap 5 waktu. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan itu sungguh dia telah kafir. Kafir di situ ada 2 makna. Kafir secara akidah yaitu orang di luar Islam, atau kafir karena menutup kebenaran. Keyakinannya tetap dia ngaku sebagai orang Islam, namun sholatnya hanya 2 waktu atau 3 waktu. Berarti dia juga punya sifat kafir karena menutup kebenaran. Makna dasar dari kafir itu adalah menutup. Maka di Al-Hadid ayat 20 itu Allah sebut para petani dengan sebutan kufar. Kufar itu jamak dari kafir. Kenapa kok para petani disebut kafir atau kufar oleh Allah? Ya, kufar itu jamaknya. Karena petani itu tugasnya menutup biji-bijian atau benih dengan tanah. Kan menanam itu ada benih kemudian ditutup dengan tanah. Maka pekerjaan itulah disebut pelakunya kafir karena menutup.
Nah, misalkan saya begini, saya melakukan perbuatan kafir karena saya sedang menutup. Ini makna dasarnya. Nah, dalam konteks beragama, maka yang disebut kafir dalam hadis Nabi ada dua. Kafir secara akidah, memang dia di luar Islam. Sehingga di luar Islam bukan hanya 2 waktu 3 waktu sholatnya, orang sholat yang di luar Islam. Itu kafir secara akidah. Maupun kafir karena menutup kebenaran. Dia tetap secara keyakinan dia Islam. Namun dalam Islam ada perintah seorang muslim harus sholat 5 waktu kewajibannya. Kok dia bolong sholatnya hanya 2, 3 atau 4? Maka dia sedang menutup kebenaran Islam. Nah, makanya kalau kita sholat makmum dengan orang Islam yang sholat 5 waktunya tertib. Kalau kita makmum dengan orang Islam yang sholatnya bolong-bolong, ya tidak diterima nanti sholat kita. Ya, karena sholat untuk diterima oleh Allah itu harus 5 waktu tertib. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta, itu kata Allah. Sesungguhnya sholat bagi orang yang beriman waktunya telah ditentukan. Allah menentukan 5 waktu, bukan hanya 2 waktu 3 waktu. Hanya 5 waktu. Jangan lebih. Untuk sholat wajib ya jangan lebih dari 5. Kalau saya biar lebih soleh, saya tak sholat wajib 6 kali, 7 kali. Itu di luar tuntunan Islam, nambahi dewi. Modifikasi Islam, Allah menetapkan hanya 5 waktu untuk yang wajib. Ya, maka makmum dengan yang sholatnya 5 waktu secara tertib.